Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9, mata kuliah pengambilan keputusan dengan saya sendiri, Putri Hakimah, dengan NIM 2230103057. Dan saya sendiri Novriani dengan NIM 2230103053. Dan saya Latifah Khairunisa dengan NIM 2230103044. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis SWOT. Selamat menikmati. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari analisis SWOT. Yang mana analisis SWOT ini itu untuk memahami apa itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Definisi dari definisi SWOT ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi atau suatu lembaga pendidikan. Nah, singkatan dari SWOT ini berasal dari untuk S-nya itu strength atau kekuatan, mengenai aspek positif atau keunggulan yang dimiliki. Yang kedua adalah W, weakness atau kelemahan. Ini adalah mengenai aspek negatif atau kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, O, opportunities atau peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terakhir itu adalah huruf T atau threats, adalah ancaman. Ini mengenai faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian sebuah tujuan. Nah, tujuan dan selanjutnya materi yang kedua adalah tujuan utama dari analisis SWOT ini. Tujuannya itu yang pertama, memahami posisi saat ini. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kita dapat mengetahui posisi yang sebenarnya. Yang kedua, mengenai peluang dan ancaman. Memahami faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan. Yang ketiga adalah sebuah keputusan strategis. Ini mengenai informasi yang diperoleh dari analisis SWOT ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan strategi. Analisis SWOT ini digunakan untuk mencapai dan mengembangkan strategi yang efektif demi tercapainya sebuah tujuan. Dan yang terakhir itu adalah tujuannya adalah mengatasi masalah. Dengan mengidentifikasi kelemahan, ancaman, kita dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah yang ada di depannya. Mungkin itu saja. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh sebuah lembaga pendidikan. Dengan memahami hal ini, lembaga dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat utama dari SWOT untuk lembaga pendidikan adalah pertama, pemahaman yang lebih baik. SWOT membantu lembaga memahami posisi mereka secara jelas di antara kompetitor, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kedua, perencanaan strategis. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis yang efektif, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, pengambilan keputusan. SWOT membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik terhadap lembaga pendidikan, misalnya dalam pengembangan kurikulum, penggunaan teknologi, atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, alokasi sumber daya. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, lembaga pendidikan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk memaksimalkan hasil. Kelima, identifikasi peluang. SWOT membantu mengidentifikasi peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah mitigasi ancaman. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, lembaga pendidikan dapat membuat rencana untuk menghadapinya. Kemudian contoh penerapan di lembaga pendidikan terkait manfaat analisis ini adalah pertama, mengidentifikasi kekuatan. Contohnya, guru yang berkualitas, fasilitas yang lengkap, reputasi yang baik. Kedua, mengidentifikasi kelemahan seperti kurangnya dana, kurikulum yang kurang relevan, rendahnya partisipasi orang tua. Kemudian mengidentifikasi peluang, contohnya itu perkembangan teknologi, kebutuhan pasar akan lulusan tertentu, kerjasama dengan industri. Kemudian mengidentifikasi ancaman. Terkait mengidentifikasi ancaman, persaingan dari lembaga lain, perubahan kebijakan pemerintah, penurunan minat belajar siswa.
Intinya, analisis SWOT adalah alat yang sangat berharga untuk lembaga pendidikan yang ingin terus berkembang dengan meningkatkan kualitasnya. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal, lembaga pendidikan dapat membantu keputusan yang strategis dan efektif untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, cara menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, melakukan identifikasi kekuatan atau strength, yaitu apa yang menjadi keunggulan pada lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, apa yang dilakukan agar pendidikan tersebut berjalan dengan baik. Yang ketiga, apa sumber daya yang dimiliki agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai. Yang keempat, apa yang membuat pendidikan tersebut berbeda dari pesaing. Yang selanjutnya itu identifikasi kelemahan, yaitu apa yang perlu diperbaiki dari pendidikan tersebut. Yang kedua, apa yang kurang dari pendidikan tersebut. Yang ketiga, apa yang menjadi hambatan sehingga tercapainya tujuan tersebut jadi terhalang. Yang keempat, apa yang dilakukan agar pesaing tidak lebih baik daripada pendidikan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu identifikasi peluang. Yang pertama, apa saja tren pasar yang menguntungkan terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, apa perubahan teknologi yang dapat dimanfaatkan terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga, apa kebutuhan pasar yang belum terpenuhi pada lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, apa perubahan kebijakan pemerintahan yang menguntungkan terhadap lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya itu identifikasi ancaman, yaitu ada 4. Yang pertama, apa saja pesaing baru yang muncul. Yang kedua, apa perubahan teknologi yang mengancam terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga, apa perubahan kebijakan pemerintahan yang merugikan lembaga pendidikan tersebut. Yang keempat, apa bencana alam atau krisis ekonomi yang mungkin terjadi pada lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, cara menggunakan analisis SWOT itu yang pertama, membuat matriks SWOT. Yang kedua, mengembangkan strategi SO, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk menarik peluang. Yang ketiga, mengembangkan strategi WO, yaitu atasi kelemahan dengan pemanfaatan peluang. Yang keempat, mengembangkan strategi ST, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Yang kelima, mengembangkan strategi WT, meminimalkan kelemahan dari hindari ancaman. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dah. Come inside.